5 sekawan, minggat. Bagian 2. Keluarga Stick. Keesokan harinya, pagi-pagi benar mereka sudah bangun. Enak rasanya bangun pagi di Pondok Kirin, memandang sinar matahari cerah yang masuk lewat jendela kamar, dan mendengar bunyi deburan ombak laut di kejauhan. Kemudian meloncat bangun dan lari ke jendela, untuk melihat kebiruan warna laut yang terhampar di depan mata. Senang rasanya, mengagumi keindahan Pulau Kirin, yang seolah-olah menjaga pintu masuk ke teluk. Sebelum sarapan, aku ingin berenang-renang di laut, kata Julian sambil menyambar celana renangnya. Kau ikut, Dick? Tentu saja, kata Dick. Panggil anak-anak perempuan. Kita semua berenang. Lalu turunlah keempat anak itu, diiringi oleh tim yang berlari-lari di belakang sambil mengibas-ngibaskan ekor. Lidahnya yang merah, terjulur panjang keluar. Ketika anak-anak masuk ke dalam air, tim tidak mau ketinggalan. Ia ikut menceburkan diri lalu berenang mengelilingi anak-anak. Mereka semua pandai berenang, tetapi Julian dan George yang terbaik. Setelah puas berenang mereka mengeringkan tubuh, lalu mengenakan celana pendek dan baju kaos. Kemudian mereka kembali ke rumah. Perut mereka sudah keroncongan, minta diisi. Tiba-tiba Anne tertegun, karena melihat ada seorang anak laki-laki di pekarangan belakang. Siapa itu? Tanyanya heran. Ah, dia, namanya Edgar, anak ibu Stick, ujar George. Aku tak suka pada anak itu. Kelakuannya konyol, senangnya menjulurkan lidah, atau mengejek-ejek dengan ngata-ngatai orang. Keempat anak itu masuk lewat pintu pagar depan. Anak laki-laki yang di belakang. Kedengarannya seperti sedang bernyanyi-nyanyi. Anne berhenti sebentar, karena ingin mendengar nyanyiannya. Georgi Porgy, gendut sekali. Begitulah nyanyian Edgar dengan tampang mengejek. Umurnya sekitar 13 atau 14 tahun. Anak itu bertampang tolol, tetapi licik. Sekali lagi ia menyanyikan, Georgi Porgy, gendut sekali. Air muka George berubah mendengarnya, menjadi merah padam. Dia selalu nyanyi-nyanyi begitu, katanya marah. Kurasa karena aku dipanggil dengan nama George, dikiranya dia lucu. Aku benci padanya. Julian membentak anak itu. Tutup mulut, kau tidak lucu, tapi konyol. Georgi Porgy, kata Edgar bernyanyi-nyanyi lagi, sambil nyengir goblok. Mukanya yang lebar dan merah kelihatan tolol sekali. Julian berbuat seolah-olah hendak mengejar. Seketika itu juga Edgar menghilang ke dalam rumah. Aku tak sabar melihat anak itu, kata Julian dengan suara tegas. Aku heran melihat. Kau tahan, George. Kenapa belum kau tempeleng, kau pijak kakinya, kau gigit kupingnya. Atau salah satu tindakan pembalasan lainnya. Dulu kau kan galak sekali. Yah, sebetulnya aku masih sama saja, ujar George. Darahku menggelegak rasanya kalau ku dengar Edgar menyanyi-nyanyikan lagu konyol seperti itu, atau mengejek-ejek aku. Tapi, soalnya ibu akhir-akhir ini kurang sehat badannya. Aku tahu apabila Edgar kuhajar, ibu Stick pasti lantas minta berhenti. Lalu ibu terpaksa melakukan segala-galanya sendirian, padahal saat ini badannya kurang kuat. Karena itu aku menahan diri, dan berharap semoga tim juga bisa menyimpan rasa marahnya. Pertimbanganmu itu baik sekali, ujar Julian dengan kagum. Ia tahu bahwa George susah sekali bisa menahan diri. Biasanya kalau ia marah, langsung mengamuk. Aku pergi sebentar melihat ibu dalam kamarnya, barangkali saja ia kepingin sarapan di tempat tidur, ujar George. Tolong pegangkan tim sebentar, ya. Aku khawatir kalau Edgar muncul lagi, tim akan menyerangnya. Julian memegang kalung leher anjing itu erat-erat. Tim tadi sudah menggeram ketika melihat Edgar ada di kebun. Tetapi sekarang ia berdiri tanpa bergerak sama sekali. Hanya hidungnya saja yang kembang kempis, seakan-akan berusaha mencium salah satu bau tertentu. Tiba-tiba dari pintu dapur muncul seekor anjing. Bulunya putih, tetapi dekil. Di sana, sini gundul, seperti abis digigit-gigit. Barangkali berkutu. Buntutnya terselip di antara kedua kaki belakang. Seketika itu juga tim meloncat maju sambil menggonggong. Julian terseret sampai jatuh, karena tim seekor anjing yang besar. Karena takut celaka, anak itu melepaskan pegangannya. Tim menerjang anjing itu, yang mendengking-dengking. Ketakutan dan berusaha masuk kembali ke dapur. Timmy, ayo, kemari, seru Julian. Tetapi tim tak mendengar, atau pura-pura tak mendengar. Ia sedang sibuk,
hendak merenggut kuping anjing yang satu lagi. Tidaknya ia berbuat seolah-olah hendak menggigitnya. Anjing putih dekil itu mendengking-dengking minta tolong. Ibu Stik muncul di ambang pintu dapur. Tangannya memegang panci bergagang panjang. Suruh pergi anjing itu. Pekiknya dengan suara melengking. Diayunkannya panci ke arah Tim. Tetapi Tim cepat mengelak. Karenanya yang terpukul anjingnya sendiri. Anjing itu mendengking-dengking semakin nyaring. Jangan memukul dengan panci, seru Julian. Nanti anjing-anjing itu yang kena. Kan, sakit. Tim, hei, Tim. Sementara itu Edgar ikut keluar. Kelihatannya ia ketakutan sekali. Dipungutnya sebutir batu, lalu berdiri dengan tangan terangkat ke atas. Nampaknya menunggu kesempatan baik untuk melempar Tim dengan batu. Anne menjerit, kau tak boleh melempar dengan batu. Kau jahat. Di tengah-tengah keributan itu Paman Quentin tiba-tiba muncul. Kelihatannya kesal dan marah. Astaga, ada apa lagi ribut-ribut di sini? Belum pernah kualami kebisingan seperti begini. George keluar berlari-lari, hendak menolong anjingnya. Ia menyerbu ke depan, dan berusaha menarik Tim pergi. Paman Quentin berteriak padanya, jangan mendekat. Tidak tahukah kau, bahwa besar sekali bahayanya mencoba memisahkan dua ekor anjing yang sedang berkelahi? Mana selang untuk menyiram kebun? Selang itu terpasang pada keran air di dekat situ. Julian bergegas membuka keran, lalu diambilnya selang dan diarahkannya pada kedua ekor anjing yang sedang ribut. Begitu air menyemprot badan mereka, keduanya terlompat karena kaget. Kebetulan terlihat oleh Julian bahwa Edgar berdiri dekatnya. Ia tak bisa menahan diri. Arah selang digeserkannya sedikit, dan semburan air membasahi pakaian anak itu. Edgar menjerit, lalu lari ke dalam. Untuk apa kau semprot anak itu? Bentak Paman Quentin dengan kesal. George, Tim harus kau tambatkan sekarang juga. Dan Ibu Stik, bukankah sudah kukatakan bahwa anjing Anda hanya boleh keluar dari dapur kalau lehernya terikat? Aku tak mau keadaan seperti tadi terulang lagi. Sarapan sudah siap, tentu terlambat lagi, seperti biasa. Ibu Stik masuk ke dapur sambil mengomel. Diajaknya anjingnya yang basah kuyup ke dalam. Tim ditambatkan oleh George, yang melakukannya dengan wajah cemberut. Anjing itu berbaring dalam kandangnya, sambil memandang tuannya dengan air muka minta dikasihani. Kan sudah kukatakan padamu, jangan pedulikan anjing kudisan itu, kata George dengan marah. Sekarang kau lihat sendiri akibatnya, karena ulahmu ayah akan jengkel terus seharian, dan Ibu Stik pasti begitu marah, sehingga takkan mau membuat kue untuk hidangan bersama teh sore nanti. Tim mendengking pelan, lalu menyembunyikan kepala di sela kaki depannya. Dijilatnya beberapa lembar bulu anjing yang menempel di moncongnya. Memang menyedihkan, tertambat, seperti itu. Tetapi Tim masih puas juga, karena berhasil menyambar ujung kuping anjing. Konyol itu, anak-anak masuk karena hendak sarapan. Aku tadi terpaksa melepaskan Tim, ujar Julian menyatakan penyesalannya pada George. Ia menerjang maju, sampai nyaris putus lenganku ditariknya. Aku tak sanggup menahannya. Tim sudah kuat sekali sekarang. Ya, jawab George dengan bangga. Kalau kita biarkan tadi, pasti anjing mereka itu habis dilalapnya sekali telan. Edgar juga, sekaligus. Dan Ibu Stik, sambung Anne. Biar saja sekaligus ketiga-tiganya ditelan abis oleh Tim. Aku tak senang pada mereka. Selama sarapan mereka tak banyak bicara, karena Bibi Fanny yang periang tidak hadir di meja makan pagi itu. Tetapi Paman Quentin, dan Paman yang sedang jengkel, tak enak dijadikan teman sarapan. George dibentaknya, sedang matanya melotot memandang keponakan-keponakannya. Saat itu Anne merasa menyesal datang ke Pondok Kirin. Tetapi penyesalannya hanya untuk sekejap saja, karena kegembiraannya pulih ketika mengingat kesibukan yang akan dalami sehari itu. Mungkin mereka akan piknik ke pantai, atau bahkan makan siang di Pulau Kirin. Dan Paman Quentin pasti takkan ikut, jadi tak bisa merusak suasana. Saat itu Ibu Stik masuk untuk mengambil piring-piring bubur yang sudah kosong, dan sekaligus menghidangkan daging. Diletakkannya piring-piring dengan keras ke meja. Anda tak perlu bertingkah seperti itu, kata Paman Quentin tersinggung. Ibu Stik diam saja. Ia ngeri pada Paman Quentin. Siapa yang tidak, pikir anak-anak. Piring-piring yang dihidangkannya setelah itu diletakkannya dengan pelan
Seperti seharusnya. Apa rencana kalian hari ini? Tanya Paman ketika mereka sudah hampir selesai sarapan. Paman sudah tidak begitu kesal lagi saat itu. Dan ia tak mau melihat wajah-wajah yang suram di sekelilingnya. Karena itu ia mencoba beramah tamah. Kami ingin piknik, ujar George. Sudah kutanyakan pada ibu. Katanya boleh saja, asal Ibu Stick menyiapkan roti untuk makan kami nanti. Kurasa persiapannya akan asal jadi saja, ujar Paman. Maksudnya hendak melucu. Anak tersenyum sopan. Tapi tanya saja padanya. Anak-anak terdiam. Semuanya enggan meminta tolong pada Ibu Stick agar dibuatkan roti. Coba si Bau tak dibawanya kemari, kata George agak murung. Kurasa akan lebih mudah. Bagi kita semua. Begitukah nama anaknya? Tanya Paman Quentin dengan heran. George tertawa meringis. Ah, bukan. Jawabnya, tetapi sebetulnya cocok juga, karena ia memang bau sebab jarang mandi. Yang kumaksudkan anjing mereka. Anjing itu diberi nama Abu. Tapi kuputar ketiga huruf nama itu dan kusebut si Bau, karena baunya memang bukan main. Menurut perasaanku nama itu tak pantas, kata ayahnya, sementara ketiga saudaranya tertawa terkikik-kikik. Memang, jawab George, tapi anjingnya juga tak pantas disebut anjing. Akhirnya Bibi Fanny yang mengurus pembuatan makanan untuk piknik mereka. Ia meminta Ibu Stick membuatnya, ketika wanita itu naik ke atas untuk mengantarkan sarapan baginya. Ibu Stick tidak menolak perintah itu, walau mukanya masam. Waktu saya menerima tawaran kerja di sini, tidak ada pembicaraan tentang tambahan 3 anak lagi, katanya setengah merajuk. Saya telah memberitahukan pada Anda tentang kedatangan mereka, ujar Bibi Fanny dengan sabar, tapi saya tak tahu bahwa saya akan merasa tak enak badan pada saat kedatangan mereka. Kalau saya saat ini sehat, saya akan bisa menyiapkan bekal piknik bagi mereka. Serta pekerjaan lain-lainnya lagi. Tetapi sekarang saya hanya bisa minta agar Anda mau membantu sebanyak mungkin, sampai saya merasa segar kembali. Mungkin besok saya sudah tak apa-apa lagi. Biarlah anak-anak itu bersenang-senang dulu selama seminggu. Nanti, kalau saya masih saja belum sehat kembali, tentu mereka juga akan mau ikut membantu. Tetapi biarlah mereka bersenang-senang dulu. Begitu perbekalan siap dibuat oleh Ibu Stick, anak-anak segera berangkat. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Edgar. Tampangnya masih tetap tolol tetapi licik. Aku diajak dong, katanya. Ayo, kita pergi ke pulau itu. Pulau itu ku kenal baik. Tak mungkin, jawab George dengan segera. Kau tak tahu apa-apa tentangnya. Dan aku takkan mau mengajakmu ke sana. Pulau itu kepunyaanku. Atau tepatnya, kepunyaan kami. Kau takkan pernah kami izinkan ke sana. Itu bukan pulaumu, bantah Edgar. Kau bohong. Kau sendiri yang ngomong asal bunyi, jawab George mencemoohkan. Ayolah, kita terus. Untuk apa buang-buang waktu, ngomong dengan anak ini. Mereka meninggalkan Edgar berdiri sendirian. Anak itu merajuk. Ketika George dan saudara-saudaranya sudah agak jauh, Edgar mulai bernyanyi mengejek-ejek. Georgi Porgy gendut sekali. Melihat dia perutku geli. Kalau bohong seenak hati. Julian berpaling, seolah-olah hendak mengejar Edgar yang kurang ajar. Tetapi George menarik lengannya, supaya berjalan terus. Paling-paling dia nanti lari pulang dan mengadu pada ibunya. Lalu Ibu Stick minta berhenti, dan tak ada orang yang membantu ibu, katanya. Jadi aku harus bersabar. Tapi, kita bisa saja merencanakan pembalasan yang setimpal baginya. Anak jahil, aku benci. Melihat hidungnya yang jerawatan dan matanya yang terpicing-picing. Tim ikut memberikan komentarnya. Anjing itu menggonggong dengan galak. Kata Tim, ia benci melihat buntut si Bau yang jelek dan kuping kecilnya yang konyol. Kata George menerjemahkan gonggongan itu. Ketiga saudara sepupunya tertawa terbahak. Bahak, mereka merasa agak lega dan puas. Tak lama kemudian nyanyian konyol yang masih terus didendangkan oleh Edgar tak tertangkap lagi oleh mereka. Dan mereka pun sudah melupakan anak itu. Kita lihat dulu, apakah perahumu sudah siap dibetulkan, ujar Julian. Kalau sudah, barangkali kita akan bisa berdayung ke pulau.